Ya memang dapat infonya itu yang dari Atomy Leader itu kan ada infonya suruh daftar, tapi ada syaratnya harus 3 kali ASM yang untuk sendiri. Kalau yang mau ada pasangan harus 6 kali ASM. Jadi saya memang masih waktu di Kanada juga udah punya udah punya niat gitu. Kapan-kapan saya mau lihat Atomi macam apa gitu. Pernah nanya Mac juga, boleh nggak kita ke sana? Eh, Mungkin nanti kalau Mac sama Ken jadi Imperial, nanti dilantik di Korea, Mama mau ke sana gitu, bilangnya gitu. Jadi pengen tahu juga seperti apa dia punya perusahaannya. Yang namanya kita mau jalanin bisnisnya, kan kita juga mesti tahu ini bisnisnya perusahaannya bisa dipercaya enggak. Jadi macam apa dia punya pabriknya, dia punya kantornya. Jadi kalau sekarang kan kalau kita belum pernah pergi cuman bayang-bayangan doang, cuman kita lihat di video gitu. Nah, kalau sekarang saya udah pergi lihat sendiri dalam arti wah luar biasa ini Atomi. Saya kagum banget, kagum banget. Saya merasa bangga benar gitu. Saya bisa sampai di situ. Ya. Nah, terus saya sampai di situ pertamanya hari hari pertama itu sampai ke ini dulu uh, Atomi Park. Atomi Park itu besar sekali, ya kan? Jadi kita habis makan siang, habis makan siang, terus kita diajak reviver meeting. Di situ ada pendetanya yang menceritakan Alkitab gitu. Nah, terus besokannya baru kita diajak hari keduanya baru kita diajak ke ini Komar. Di Komar itu di dalamnya besar sekali. Jadi kita boleh masuk tapi nggak boleh bersuara, nggak boleh foto-foto, nggak boleh eh, nggak boleh bikin video. Jadi begitu masuk sepatu kita disarungin kayak jala gitu ya, seperti kita mau mandi gitu pakai tutupan topi gitu. Masuk ke dalam, tapi dibilangnya ini lantainya licin sekali. Jadi awal-awal kita pikir licin-licin biasa aja kali, mungkin lantainya bersih sekali gitu. Nggak taunya tuh licinnya licin berminyak gitu. Waduh, begitu masuk hampir kepleset gitu. Tapi luar biasa ini teman-teman semua megangin saya jadinya. AI, hati-hati katanya. Nah, itu di pinggirnya itu ada sekitar 60 senti lah dikasih karpet, tapi tengahnya keramik gitu. Jadi kita pelan-pelan, jadi kita pelan-pelan ngerambat sambil lihat itu ada kaca jendela gitu. Kaca jendela kita lihat ke bawah, itu besar sekali. Di dalamnya itu pabrik mereka karyawannya lagi kerja di situ ada yang lagi apa sih pakai apa tuh kayak kayak apa ya kayak kita mah kayak mesin gitu teknologinya gitu diketik-ketik gitu. Nah, terus ada yang lagi bikin odol, ada yang bikin sunscreen, ya kan? Macam-macam itu kosmetiknya. Memang ini Kormar ini kan uh, industri kosmetik kan. Jadi yang saya lihat itu kebanyakan kosmetik semua jadinya. Itu luar biasa besar sekali kita keliling gitu ya, kita muter gitu ya. Nggak boleh bersuara tuh. Nah, terus akhirnya udah sampai kita udah lihat semua, baru kita di depan buka lagi itu sarungnya. Nah, akhirnya, nah ini sini kita baru boleh foto, baru bisa bersuara nih di luar. Jadi ini di luar pabrik kita. Jadi kita foto-foto. Ini memang kita beda jaringan, tapi sepertinya nggak mengkotak-kotak ya. Saya dari jaringan mana, saya jaringan mana, semuanya kompak gitu. Saya salut benar ini Atomi, semuanya atomiannya itu nggak seperti MLM lain. Yang saya rasakan karena saya dulu
pernah ikut Ken di MLN lain. Masing-masing kayaknya berkotak-kotak. Dia orang bikin grup sendiri-sendiri gitu. Tapi di sini kita enggak. Semuanya akrab banget gitu. Lagi juga ada 3 bus kan. Jadi di kuotanya itu ada 100 orang. Tapi kayaknya yang pergi ada 75 ya. Satu bus itu 25. Jadi kuotanya ada lebih, makanya si Aprinda itu yang udah pernah pergi, kan harusnya nggak boleh pergi lagi. Karena ada kuota lebih dan dia juga ditugasin untuk men-sharingkan live skenario, akhirnya dia dikasih pergi gitu. Dikasih pergi sampai sono, jadi semuanya tuh akur banget gitu. Ini masing-masing nih grupnya beda-beda ini. Ada grupnya dari Wahyu Chandra, ada grupnya yang dari apa sih, uh, yang orang Korea tuh Presila ya, Presila yang pernah ada di Zoom kita ini. Terus ada yang dari sponsor yang Malaysia, yang grup 313 itu yang paling banyak tuh. Ada grupnya si Liman, ya kan? Ada grupnya si Pak Boas. Itu semuanya kita kompak semua. Ini saya salut banget ya. Saya belum pernah lihat MLM ini akur gitu. Walaupun saya pergi nggak ada sponsor, nggak ada tim partner, tapi saya merasa ini, waduh, kayak anak-anak saya aja. Dan juga mereka nggak panggil saya tante, manggilnya Mama Mac. Ini mama kita semua katanya. Jadi semuanya panggil mama semua. Jadi dia bilang ini Mama Mac. Kita kalau lagi absen tuh, kalau setiap kali naik bus kan di absen, takut ada hilang satu, ada yang ketinggalan gitu. Jadi di absenin. Saya di abseninnya dipanggil Mama Mac dulu. Mama Mac, Mama Mac. Mac yang nggak ada tapi disebut-sebut. Jadi saya merasa eh, bersyukur banget ya saya bisa ke sini. Nah, hari ketiga itu yang paling capek gitu. Habis kita lunch terus langsung kita pergi ke ESTA. Ke ESTA itu banyak dari negara-negara yang lain-lain. Ya, terutama ya orang Korea sendiri yang banyak ya. Jadi di SA itu ada yang rombongan dari Cina, ada rombongan dari Malaysia, ada yang dari Inggris, ada yang dari Eropa, tuh rame banget. Saya rasa 10.000 ada kali ya, Mac. Tuh gede banget sih dia punya ruangannya. Nah, nah ini terakhir nih, mereka talk show nih, yang ini nih. Jadi apa Q&A apa ya, kayak tanya jawab gitu. Nih yang kiri ini nih, yang kiri ini yang baju putih nih, ini Crown Master yang bulan Juni datang, yang pernah ketemu sama ini Meti. Meti kan bulan Juni ke Jakarta tuh. Nah ini pernah foto sama Ibu Meti sama Henny itu. Yang waktu itu dia ngajakin kita orang senam. Nah, yang cowok ini yang namanya cowok apa itu yang istrinya kanker nih. Ya kan? Crown Master. Nah, yang baju merah ini nih, yang baju merah ini Kim Yong Rak yang pernah ikut Zoom yang sama Sylvia 2 bulan kan sama Pak Mac ini. Ini rupanya teman baik sama si Han Gil Pak. Han Gil Pak ini kenal dia karena dia suka mijitin Han Gil Pak. Rupanya Kim Yong Rak ini buka pijitan gitu. Jadi kayak terapis gitu. Jadi dia kalau udah capek dia suruh dia pijitin. Dia bilang gitu. Terus akhirnya kayak teman baik banget deh waktu lagi di sini Q&A dia berdua tuh kayak bercanda-bercanda melulu gitu. Ini yang lucunya waktu lagi naik di atas panggung ini saya memang lagi sakit kepala gitu. Ini suruh foto sama Pak Hangil. Ini kita foto rame-rame nih. Setelah foto kan di belakang kita ada rombongan Malaysia nih, ya kan? Jadi kita disuruh turun sama Hanggil Pak. Hanggil Pak tangannya gini-gini terus. Ini ya udah kita kan semua di jalan. Saya belakangan berasa kepala saya ada yang keplak gitu, plak aja gitu. Jadi saya pikir siapa yang pukul kepala saya. Nggak tahu Hanggil Pak bilang katanya, sorry sorry, sorry. Oh, rupanya si Hanggil Pak lagi begini kena kepala saya. Langsung baik tuh sakit kepalanya. Langsung baik. Terus teman-teman bilang, lu diberkatin lu sama Pak Hanggil katanya.
pikirannya sih sebetulnya kepengen foto, tapi kan Pak Hanggil kan mau foto lagi sama rombongan Malaysia. Jadi nggak sempet satu persatu. Lagi juga bodyguardnya juga udah jaga-jagain gitu. Nah ada satu nih yang orang India nih dia pinter. Handphonenya dikasih ke bodyguardnya. Bodyguardnya pegangin handphonenya. Begitu disuruh turun-turun, dia bilang, kan kamu udah pegang handphone saya, fotoin saya dong katanya. Akhirnya difotoin juga. Jadi dapet tuh suami istri berdua foto sama Han Gil Pak. Yang lainnya nggak dapet foto gitu. Ya, ya memang bagus juga sih ya hari itu kita rasanya seneng banget gitu. Ketemu Pak Hangil dan juga waktu dia di SA-nya, waktu dia yang lecture itu kita betul-betul benar-benar deh kita terbakar gitu. Dia cerita bahwa dia bikin skenario itu dia bikin 10 tahun loh. Dia 10 tahun dia bikin skenario itu nggak gampang. Makanya dia bilang kalau memang mau sukses itu cuma 3 macam, ya kan? Dia bilang pakai pakai produk, ya kan? Terus dia bilang bikin lab skenario, terus ke SA, ya kan? Itu aja dia bilang yang gampang. Dan juga dia ajarin kita, kita kalau mau tawarin orang nggak usah kita ngemis-ngemis, dia bilang nggak usah kita bujuk-bujuk bolak-balik bujuk-bujuk, soalnya barang kita produk kita ini produk yang berkualitas dan juga harganya terjangkau, ngapain kita bujuk-bujuk, dia bilang barang kita nggak takut nggak laku, kita cari lagi orang lain lagi gitu. Makanya saya terinspirasi sekali ya Pak Hanggil yang ngomong sendiri kali ini kan saya dengar langsung gitu bukannya di video gitu. Jadi saya juga catetin, dan gitu kita dikasih untuk yang bakal dengar di kuping itu sebuah alat yang sebesar handphone ini yang bakal diterjemah gitu, langsung dicolok kabelnya di sini. Ini alatnya itu kita setel ke bahasa apa gitu, langsung bahasa Indonesianya ada gitu. Itu canggih banget deh. Saya bilang tuh Atomi semua persiapannya canggih-canggih gitu. Jadi dia punya kantornya beda lagi itu, atau MIPAK itu sama SA-nya tuh gedungnya beda gitu. Jadi kita perginya jauh dari Seoul itu ke SA itu jauh gitu. Gitu aja Pak Mek pengalaman saya. Nah ini mobilnya Han Gil Park ini. Orang-orang pada foto-fotoin. Kalau seandainya Pak Hanggil keluar, pasti dia bilang, bukan gua aja nih orangnya di Uber, mobil gua aja di Uber-Uber difotoin. Terus saya bilang, nggak apa-apa, lu foto aja. Kalau Pak Hanggil keluar, ya paling kan lu diajak ke rumah dia. Tapi seru juga deh. Ini mobilnya sih luar biasa. Gitu, bagus banget gitu. Ya kan? Habis begitu udah selesai talk show, dia langsung keluar, dia pulang. Nah, saya di depan ketemu tuh sama Kim Yong Rak. Jadi kita foto bareng. Dia bilang dia akan datang nih eh, yang bulan ini nih kayaknya bareng deh sama Pak Hanggil dia datang yang baju merah. Nah ini waktu Nah foto ini uang yang 1 miliar Korea won ini itu pada rebutan itu fotonya sampai nungguin lama, apalagi orang Cina itu tuh yang dari Cina itu fotonya gak kira-kira ada rombongan 20 orang kita tungguin aja gitu nggak habis-habis, ya giliran rombongan kita ya kita juga lama lagi. Seru juga itu fotonya. Nah ini kita merasa bangga banget ya, semua impian kita kan untuk mencapai yang 1 miliar Korea won ini ya. Jadi itu kalau uang kita 13 M ya, kira-kira 13 M kali. Ya, semoga di grup kita semuanya tercapai ya. Yang grup di sini yang sekarang ada di apa, yang ada di Zoom Amin. ini semuanya biar tercapai dapat ini. Ini semua impian Amin. kita ini, ya kan? Gitu. ya Makanya kita bangga banget ini nih kalau bisa sampai dapat bener-bener. Ini sih cuman apa sih? Ini cuman bohongan doang, kayaknya uang gitu. Tapi kan nanti uang yang benernya itu ditransfer gitu.
Ini ditransfer uangnya ke rekening kita 13 M tuh. Kalau ini sih cuman bohongan doang gitu, buat foto doang. Tapi dia cuman simbol gitu, simbol. Tapi nanti kalau dapatnya kan ditransfer. Ya semoga semuanya di sini tercapai. 구독, 좋아요 눌러주세요.